Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Nah anak-anak, walaupun kita belum bisa belajar secara tatap langsung dan hanya bisa melalui media online atau daring, Bu Guru berharap kalian tetap semangat. Nah, anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Karena sekarang masih masa pandemi COVID-19, kita masih belajar secara daring dan belum boleh tatap muka. Nah, di sini Bu Guru tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kalian tentang 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, yang kelima, mengurangi mobilitas. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tematik kelas 3. Tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, dengan membaca teks berjudul aneka benda-benda di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasi benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Yang keempat, dengan melengkapi tabel, siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Yang kelima, dengan pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang baku yang sedikitnya 2 satuan baku dengan tepat. Yang keenam, dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. 7. Dengan menirukan tepukan guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Yang terakhir, dengan mengiringi lagu dengan tepukan, siswa dapat memperagakan pola irama sederhana dengan tepat. Nah, anak-anakku, perhatikan gambar yang Bu Guru sajikan ya. Itu ada beberapa kegiatan masyarakat. Nah, setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo, perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, dan bagaimana ukurannya. Benda-benda di sekitar kita, apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan,
batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, perhatikan anak-anak, di sini Bu Guru menyajikan beberapa contoh alat-alat timbangan. Ya, yang atas sendiri itu namanya alat timbangan gantung. Yang bawahnya itu ada alat timbangan digital. Terus sebelahnya juga ada bahasa Banyumasnya itu timbangan tembor. Nah, yang bawah sendiri itu ada timbangan yang untuk mengukur berat badan kita. Ada juga alat timbangan yang untuk mengukur beras dan sebagainya ya. Nah, di sini Bu Guru akan menampilkan beberapa gambar. Kalian bisa memastikan itu benda atau bukan benda. Perhatikan gambar yang pertama, panas api unggun. Nah, kalian pernah lihat panas api unggun kan? Nah, apakah kalian pernah memegangnya? Nah, Bu Guru juga belum pernah memegangnya. Karena kalau memegang, tangan kita pasti akan melepuh. Nah, panas api unggun ini bukan benda anak-anak. Kenapa? Karena tidak memiliki massa, tidak menempati ruang. Jadi panas api unggun itu bukan benda. Sekarang gambar yang kedua anak-anak, minyak goreng. Sudah pernah pegang minyak goreng? Nah, minyak goreng itu masuknya benda anak-anak. Kenapa? Karena minyak goreng memiliki massa, bisa ditimbang, menempati ruangan. Nah, gambar yang ketiga, cahaya lampu. Cahaya lampu itu bukan benda anak-anak, karena cahaya lampu tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa. Gambar selanjutnya ember. Ember ini masuknya benda anak-anak, ya karena ember menempati ruang, memiliki massa. Es batu itu termasuk benda. Balon juga masuk benda. Nah, suara anak-anak, nih perhatikan suara Bu Guru. Apakah suara Bu Guru termasuk benda? Bukan anak-anak. Suara itu tidak memiliki massa, tidak menempati ruang. Makanya suara itu bukan benda. Radio itu benda anak-anak. Hewan juga benda, karena radio dan benda itu memiliki massa dan menempati ruang. Nah, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling kalian. Benda-benda itu mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, sekarang berdasarkan ukurannya anak-anak. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Perhatikan tuh di gambarnya. Ada lemari, ada roda sepeda, ada kursi, ada buku. Itu masuk benda yang besar. Ada yang kecil. Selanjutnya, bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk yang ada di bawah ini. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk persegi. Nah, dan lain sebagainya ya. Nah, yang ketiga, warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna yang ada di bawah ini. Ada biru, silver, ungu, orange, ya. Pokoknya banyak warna-warna. Nah,
Dari beberapa benda, Bu Guru akan kelompokkan menjadi 3 kelompok. Di sini, kelompok yang pertama, Bu Guru akan mengkelompokkan benda berwarna putih. Perhatikan anak-anakku, benda-benda yang ada di sekitar kita yang berwarna putih. Nah, Bu Guru di sini menuliskannya lantai keramik, buku tulis, buku gambar, papan tulis, Eternit. Ayo coba perhatikan lagi, apa lagi yang ada di sekitar kalian yang berwarna putih. Nah, Bu Guru kelompokkan lagi yang kedua, benda yang berbentuk lingkaran. Nah, yang ada berbentuk lingkaran, Bu Guru di sini melihatnya jam dinding, bola, uang logam, kompas, tutup tempat minum. Ya coba cari lagi, apalagi yang benda berbentuk lingkaran, bisa kalian tulis lagi. Nah, kelompok yang ketiga, benda berukuran besar. Nah, Bu Guru di sini memperhatikan di sekitar Bu Guru yang benda berukuran besar itu ada lemari, meja, kursi, rak buku, dan yang paling besar gedung sekolah. Nah, dari pembahasan tadi, benda itu berdasarkan jenisnya ada benda hidup dan benda mati atau tak hidup. Benda berdasarkan sifat fisik itu berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Dan berdasarkan cirinya, benda itu mempunyai massa dan mempunyai berat. Nah, perhatikan gambar yang Bu Guru sajikan. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ada penggaris, roll meter, ya. Itu benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Perhatikan, yang pertama itu penggaris. Kalian sudah punya penggaris ya? Nah, yang kedua itu roll meter, itu biasanya digunakan untuk tukang jahit. Gambar yang satunya lagi biasanya untuk mengukur yang skalanya panjang, misalnya sawah, lapangan. Kalau gambar yang terakhir itu biasa digunakan oleh tukang bangunan, ya. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Dilihat itu gambar penggaris. Perhatikan penggaris kalian. Nah, di dalam penggaris itu ada tulisan cm. Cm itu singkatan dari sentimeter, ya. Jadi satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Coba cari tahu. Nih. Nah, di sini Bu Guru punya bagan tentang satuan panjang. Yang pertama atas sendiri itu km. Km itu kilometer. Bawahnya lagi hm, hektometer. Bawahnya lagi dam atau dekameter. Bawahnya lagi m, meter. dm, desimeter. cm, sentimeter. mm itu milimeter. Nah, Bu Guru di sini punya nyanyian yang bisa untuk kita mempermudah menghafalkannya ya. Bu Guru contoh ya, seperti ini. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kalian bisa menghafalkan satuan panjang ini dengan nyanyian yang Bu Guru contohkan. Nah, sekarang Bu Guru ada beberapa alat. Nah, bagaimana cara mengukur suatu benda di penggaris punya kalian? Dilihat gambar yang pertama. Bu Guru punya penghapus. Nah, Bu Guru taruh di atas penggaris. Ujung yang pertama kita taruh di angka 0, ya. Kalau kita mau mengukur apapun, ujung yang pertama taruh di angka 0 anak-anak. Nah, lalu kemudian lihat ujung yang kedua. Itu letaknya ada di angka berapa anak-anak? Ya, pintar. Ternyata di angka 3. Jadi penghapus punya Bu Guru
itu ukurannya 3 cm. Nah, Bu Guru gambar yang kedua yaitu krayon. Bu Guru punya krayon berwarna hijau. Sudah Bu Guru taruh di atas penggaris, ujung yang pertama di angka 0 dan ujung selanjutnya itu di angka 7. Berarti krayon warna hijau punya Bu Guru itu panjangnya 7 cm. Nah, krayon yang ketiga punya Bu Guru, yang kedua ya, itu sudah Bu Guru taruh juga di atas penggaris dari angka 0. Nah, ujung yang satunya di angka 10, benar. Berarti krayon yang berwarna biru itu panjangnya 10 cm. Nah, pensil punya Bu Guru lihat. Itu sudah ditaruh di atas penggaris di angka 0, ujung yang keduanya itu menunjuk di angka 6. Berarti pensil punya Bu Guru itu panjangnya 6 cm. Gambar yang keduanya lagi, yang selanjutnya itu spidol. Bu Guru punya spidol, Bu Guru taruh di atas garisan. Itu ada di angka 0, ujung yang satunya di angka 12. Berarti berapa panjangnya anak-anak? Nah, spidol punya Bu Guru panjangnya 12 cm. Gambar yang terakhir, Bu Guru mempunyai ballpoint. Ballpoint sudah ditaruh di atas penggaris, sudah ditaruh di angka 0 ujung yang satu, ujung yang satunya lagi berarti di angka berapa itu anak-anak dilihat? Ya, di angka 11. Berarti panjang ballpoint punya Bu Guru itu 11 cm. Nah, benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas ya jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyi dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada beberapa macam alat musik ritmis. Tuh ada contoh-contohnya. Ada triangle, ada gendang, dan sebagainya ya. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Nah, selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Nah, mari kita berlatih membuat pola irama lagu dengan cara menggunakan alat musik ritmis atau tepukan tangan. Nah, perhatikan, mari kita berlatih memukul sesuatu dengan ketukan menggunakan simbol berikut. Kalau Bu Guru menunjuk dengan tangan jarinya 5, itu kodenya K, berarti ketukannya kuat. Kalau Bu Guru menunjuk 2 jari, berarti ketukannya sedang, kodenya itu M. Kalau Bu Guru menunjuk 1 jari, itu ketukannya lemah, kodenya L. Nah, sekarang ikuti pola irama berikut ini. Ada 3 pola ya. Pola yang pertama, Bu Guru menunjuk tangan seperti ini, berarti ketukannya kuat. Kedua ini, berarti ketukannya sedang. Berarti pola yang pertama, kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Nah, sekarang lihat pola yang kedua. Kuat, lemah, lemah. Kuat, lemah, lemah. Kuat, lemah, lemah. Nah, sekarang pola yang ketiga. Kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Nah, yuk gunakan benda yang ada di sekitar kita ya untuk membunyikan, untuk kita ketuk, untuk keluar bunyi. Nah, di sini Bu Guru mempunyai kaleng. Nah, kita bisa berlatih pola irama dengan kaleng. Bu Guru contohin ya. K, M, K, M, K, M. Pola yang kedua, K,
L L A L L A L L. Pola yang ketiga, K L M L K L M L K L M L. Nah, lihat. Ini ada beberapa anak yang sedang memainkan alat musik. Ada yang menggunakan galon, ada yang dengan kentongan, ada yang menggunakan kaleng biskuit, ada juga yang menggunakan tangan. Nah, bersama kelompok kalian atau dengan teman-teman kalian, buatlah pola irama seperti yang Bu Guru contohkan tadi. Tampilkan di depan kelas, ya. Ada yang pakai kendang boleh, pakai meja boleh, pakai apa saja boleh, ya. Nah, di sini Bu Guru ada nyanyian mengenal benda di sekitar kita. Kita pakai nada balonku ya. Ayo kita mengenal jenis-jenis bahan benda dan juga kegunaannya yang ada di sekitar. Kayu contohnya pensil untuk menulis. Kertas contohnya buku untuk membaca. Plastik contohnya gayung untuk kita mandi. Kaca contohnya gelas untuk kita minum. Ada logam dan karet. Logam contohnya koin. Karet contohnya penghapus. Semua bermanfaat. Ya, kalian bisa menghafalkan lagu mengenal benda di sekitar kita dengan nada balonku. Nah, kiranya hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Bila ada kata-kata Bu Guru yang salah, Bu Guru minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.